becomes enthroned in your love. And all things that surround become shadows in love for you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. Shalom, jumpa lagi kita di dalam Voice of Hope dengan tema Siap Dipakai Tuhan, KPR 9 ayat 13 sampai dengan 16. Di Damsyik, ternyata Yesus punya misi khusus untuk seorang muridnya yang bernama Ananias. Tugas Ananias adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada Saulus. Ini tidak mudah baginya karena sepengetahuannya Saulus adalah seorang penganiaya yang beringas. Namun Yesus tetap meminta Ananias pergi karena ia telah menetapkan Saulus sebagai alat pilihannya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Ananias pun pergi dan menumpangkan tangan atas Saulus agar ia dapat melihat kembali. Nah, gambaran ini membawa kita kepada bahwa ketika kita ingin dipakai oleh Tuhan, ada 3 ciri orang yang siap dipakai Tuhan. Yang pertama, harus mempunyai kerendahan hati. Allah menentang orang sombong. Rendah hati sebagai sikap menghormati Allah dan orang lain. Allah memberikan kasih karunia dan mengangkat mereka yang hidup dalam kerendahan hati. Artinya rendah hati bukan rendah diri, melainkan pengakuan bahwa segala kebaikan berasal dari Tuhan dan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Orang yang rendah hati ketika melayani tidak mencari kepujian diri sendiri. Orang yang melayani Tuhan dan memberi diri sepenuhnya untuk dikendalikan oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, dan menyampaikan isi hati Tuhan. Mereka berdiri atas nama Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Sebab itu, orang yang mau dipakai Tuhan tidak dapat bermegah atas dirinya, tetapi memberi diri untuk dikuasai oleh Roh Tuhan yang kudus, agar mereka boleh melihat kesempurnaan kuasa Tuhan bekerja di atas rencana orang tersebut. Yang kedua adalah mempunyai ketaatan hati. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menaati segala perintahku. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketaatan seringkali membutuhkan pengorbanan, namun hasilnya adalah kehidupan yang diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Mematikan keinginan daging dan hidup dalam keinginan roh. Bahwasanya ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Ketaatan bukan sekedar kata-kata, melainkan tindakan nyata melakukan firman-Nya. Yang ketiga adalah mempunyai komitmen. Kolose 3 ayat 23-24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagi kamu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Hati yang teguh dan ketaatan mutlak kepada Tuhan bukan sekedar janji lisan, tetapi melibatkan prioritas utama pada kehendak Allah sendiri. Kesetiaan dalam ibadah dan
membaca firman-Nya, serta mengasihi Allah dan sesama. Itulah komitmen dari seorang percaya ketika dia siap untuk dipakai Tuhan. Komitmen Alkitabiahnya menuntut ketekunan, berkorban, dan tidak mudah menyerah. Yesus sendiri memberikan teladan tertinggi dengan ketaatannya kepada Bapa hingga mati di kayu salib. Komitmen adalah pilihan hati. Komitmen bukan keterlibatan fisik, melainkan sikap hati kita yang memutuskan untuk mengikut Tuhan terlepas dari situasi. Yang menjadi prioritas adalah mendahulukan Yesus di atas kepentingan pribadi. Komitmen didasarkan pada kasih kepada Tuhan yang memampukan seseorang untuk menanggung resiko. Oleh sebab itu komitmen yang sungguh-sungguh berarti tidak berkompromi dengan dosa dan teguh dalam iman, meyakini bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Sebagai penutup, kiranya kerelaan untuk terlibat dalam misi Tuhan dan kiranya Tuhan sendiri yang akan memampukan kita, mengajar kita untuk melakukan tindakan yang mencerminkan ketaatan kepada Tuhan sendiri. Jangan menutup pintu anugerah bagi siapapun, sekalipun kelihatannya sangat bengis, sangat tidak baik, dan jangan takut dengan kesulitan kehidupan. Dia adalah Allah yang selalu menyertai. Jadilah Allah Tuhan yang setia, Allah Tuhan yang siap sedia melakukan tugas apapun yang dipercayakan kepadamu. Tuhan memberkati. Worship you.